Hello, what's up guys? Balik lagi nih sama gua Steven Budiono di channel Budi Builder. Jadi di kesempatan yang kali ini gua mau bahas soal topik-topik yang sering banget tanyain orang. Berapa lama sih badan gua bakal jadi? Berapa lama sih gua bakal jadi gede? Jadi six pack? Kita langsung bahas di video yang kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian follow, subscribe, di like dan juga di komen. Semua pertanyaan bisa langsung tulis saya di bawah dan kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Karena gue bikin video itu semua buat jawab pertanyaan kalian. Jadi jangan lupa di komen tuh semua pertanyaan, dinyalain juga loncengnya. Jadi kalau misalnya gue bikin video, gue upload, ntar dikasih tahu di handphone kalian, ting ting ada video baru dari gue yang menjawab pertanyaan lo. Oke, jadi sebelum itu perkenalkan diri gue adalah Steven Budiono. Gue di channel Budi Builder adalah seorang power builder. Jadi kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot. Karena kalau lo nggak punya otot lo nggak akan bisa angkat beban beratnya. Nah, jadi beban gue belum berat-berat amat sih, tapi ya mungkin kalian belum tentu bisa. Oke, jadi untuk yang mau lihat latihan-latihan gue, jangan lupa di YouTube itu udah banyak banget. Jadi buat yang pikir kok teori-teori mulu ya, gue juga praktek, coba aja aduh. Oke, jadi nggak lah, tadi bercanda doang ya, tapi pokoknya memang jangan lupa udah teori harus ada prakteknya. Nah di sini gue mau ngasih tahu sebenarnya prakteknya tuh harus berapa lama nih biar badannya jadi nih teman-teman nih. Banyak yang nanya, banyak yang nggak sabaran pengen gue pokoknya mau cepet jadi, pakai gainer 3 bulan nambah 30 kilo bisa kok ya, jadi obesitas aja. Kalau mau jadi obesitas silahkan. Gue mengajarkan jadi badan yang estetik, jadi badan yang kuat, jadi alpha male, jadi cewek yang seksi, yang benar-benar punya badan yang fit walaupun habis hamil. Bisa banget. Oke, jadi di sini gue udah tulisin chartnya untuk teman-teman yang mungkin tertarik, bisa di screenshot untuk jadi motivasi. Karena ini kira-kira time frame yang akan kalian jalani di dunia fitness. Oke, jadi langsung kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah di 0 sampai 6 bulan awal. Gue kasih tahu ya, misal lu dari satu SMA, dalam kelas lu 30 orang, misal semua nge-gym. Pasti kalian akan lihat di dalam 6 bulan ini ada yang hasilnya wah banget. Ada yang hasilnya tuh payah banget. Ada yang hasilnya sedang-sedang biasa aja. Nah, ini yang disebut dengan faktor genetik. Ya, faktor genetik. Tapi padahal kita mulainya sama nih. Sama-sama 6 bulan. Ambil katalah semua latihannya sama-sama keras, makannya juga oke. Tapi ada satu badannya jadi lebih bagus. Gitu loh. Nah, kenapa dia badannya bisa lebih bagus? Padahal latihan sama, makan sama. Genetik jawabannya. Gitu. Tapi ya kalian pokoknya jangan mendewakan dia, maksudnya oh berarti apa yang dia lakukan kalian ikutin. Semisal ya kayak gue dulu juga di dalam kelas gue ada yang latihannya sama-sama keras tapi dia badannya jadi. Tuh kita pikir dewanya fitness di dunia, di sekolah gue tuh. Sumpah gede banget, baru nge-gymnya sama kita, keras juga sama. Tapi jadinya badannya lebih bagus. Sampai keluar berita beredar seperti nge-gym 4 jam. Dia tuh kalau nge-gym 4 jam loh. Terus pakai steroid mungkin atau pakai apalah yang aneh-aneh gitu. Padahal seperti yang kita tahu sekarang di gym lama-lama bukan berarti otot lo akan jadi. Kalau misalnya cuma butuh lama-lama di gym latihan pompa terus, gue mungkin sekarang badannya jadi Ronnie Coleman ya, karena lu cuma di gym lama-lama itu masalah yang gampang ya untuk orang SMA ya. Karena SMA belum terlalu banyak kerjaan kecuali kalian yang ngeles. Tapi kalau gue dulu aja nggak ngeles, gue banyak banget luang. Kalau memang cuma 4 jam di gym latihan tuh jadi solusi untuk badan gede, gampang. Tapi ternyata lu kebanyakan latihan, kelamaan latihan, recovery malah nggak nutup, malah lu nggak bisa bertumbuh dengan cepat. Jadi makanya itu yang harus kalian pikirkan. Jangan membandingkan dengan orang. Jangan terlalu mendengar siapapun itu. Tetap cek sendiri kebenarannya, oke? Ya, jadi kalau misalnya kalian di 6 bulan ini kalian akan menemukan banyak, nggak banyak sedikit. Ada yang tiba-tiba yang badannya gede, mungkin kalian akan dewakan juga. Tapi nggak usah terlalu kayak oh berarti gue harus ikutin dia, enggak. Ikuti dengan cara lu sendiri, apalagi dengan metode-metode sains yang sekarang sudah banyak diteliti, itu kalian badannya akan bisa lebih jadi, bisa nyusul dia.
Kalau misalnya dia tiba-tiba jadi malas. Oke? Tapi kalau misalnya dia fokusnya seserius elu, kemungkinan besar lu gak akan bisa ngalahin dia. Genetik bro, genetik power. Mau gimana lagi? Tapi yang pasti utamanya fitness, fokus ke diri sendiri, biar diri sendiri badannya jadi lebih bagus. Gambar itu sih bagus ya. Nah gitu, oke? Jadi kalau kalian nge-gym awal di 0 sampai 6 bulan awal tuh kalian akan cepet jadi gede. Maksudnya gains kalian, newbie gains ya disebutnya, itu akan cepet keluar karena memang badan lu nih dari tadinya nggak ngapa-ngapain, cuma main bola, tapi lu tiba-tiba dikasih tekanan beban. Nah itu badan lu akan langsung merespon, oh gue dikasih tekanan nih, gue harus bertumbuh gitu. Ya cepat sekali. Untuk kalian yang skinny apalagi yang six pack, biasa di sini badannya akan jadi makin gede tapi kering ya, karena kalian memang lemaknya dari sananya udah sedikit. Jadi kalian biasa di sini juga orang-orang skinny biasa termasuk yang didewakan karena six pack. Ingat di Indo tuh dewanya six pack. Kalau lu six pack lu jadi dewa di dunia fitness Indo gitu ya. Jadi makanya untuk kalian yang skinny termasuk yang beruntung di Indo. Kalau di luar negeri enggak, karena di luar negeri udah kalau lu bisa angkat berat lu malah dinilai lebih daripada yang kurus six pack. Tapi kalau di Indo enggak. Jadi manfaatkan itu teman-teman yang skinny, jangan bulking yang dirty, jangan tertipu iklan gainer, karena lu di awal-awal 6 bulan ini lu akan menemukan orang-orang yang bakal jualin lu banyak suplemen karena lu tuh masih bodoh istilahnya, lu tuh masih terbuai dengan newbie gains. Lu akan pikir gains lu semua dari suplemen, padahal sebenarnya enggak. Kalau lu nggak pakai suplemen sama sekali, hasil lu sama, tapi lu akan terbuai dengan iklan-iklan itu. Dan lu akan bilang, wah minum gainer pakai jadi gede. Padahal kalau lu stop dan lu makan seperti biasa yang cukup, lu juga akan jadi gede tanpa gainer. Itu juga gue alami, jadi gue tahu. Nah, di tahun yang ke-1 dan kedua itu biasanya kalian akan semakin bertumbuh. Nggak secepat di 6 bulan awal, tapi oke. Deadlift kalian mungkin tiba-tiba dari 140 bisa jadi 200, jadi 220, tergantung kalian fokusnya apa. Nah, terus biasa di range 1-2 tahun ini tangan biasa bisa jadi 14-15 inci. 15 inci itu termasuk angka yang standar banget, nggak gede, tapi standar buat orang yang nge-gym. Jadi itu biasanya kalau mau disebut tangan yang gede, biasa 15 inci itu udah dapet lah. Gitu, jadi biasa akan didapatkan di 1-2 tahun. Nah, di tahun ketiga sampai kelima di sini sudah mulai ujiannya. Gainsnya akan mulai pelan. Di gym kadang-kadang nambah beban udah nggak bisa secepat itu. Dari tadinya bench press bisa nambah ke 100 kilonya gampang, tiba-tiba kok 100 mau nambah ke 110 aja kok nggak naik ya. Nah, di saat inilah biasanya orang-orang sudah membutuhkan PT kalau misalnya belum bisa buat program sendiri. Gua di tahun yang 3 sampai ke-5 gua cari-cari program, gua otak-atik sendiri, gua belajar, makanya gua bisa seperti sekarang ini. Gua nggak pernah pakai coach, tapi gua pun sekarang lagi consider coach karena gua sudah di tahun yang ke-6 sampai 10. Programmingnya lebih susah, egonya semakin main karena saya mau naikin 5 kilo aja susah bro, angkat bebannya ya, bukan berat badannya. Nah, disinilah mulai biasa gainsnya akan mulai pelan, tapi di sini biasa di tahun ke-5 lo akan sudah mulai badan lo tuh udah kelihatan kayak artis, udah mulai kelihatan kayak orang-orang Hollywood ya. Jadi biasanya di tahun yang kesini sih lo akan bisa lihat hasil yang cukup oke ya belum jadi artis Hollywood sih maksud gue, cuma artis Hollywood Indo lah yang kayak Iko Uwais gitu bisa. Tapi kalau yang kayak Dwayne The Rock Johnson ya masih lama. Nah, terus lewat dari 5 tahun ini biasa mulai sudah ujiannya, yaitu adalah di tahun ke-6 sampai ke-10. Karena apa? Gainsnya akan sangat pelan sampai kemungkinan lu akan malas untuk latihan push lebih lagi. Untuk orang-orang yang nggak lulus ujian, biasa dia akan stop di sana, gymnya akan mulai. Ya, yang penting gue bisa nge-gym, yang penting gue sehat alasannya. Ya, tapi itu nggak salah juga, tergantung goal orang. Karena biasanya udah sampai level 6 sampai 10, biasa angkatannya juga ya udah berat. Terus kayak orang juga biasanya udah males untuk konsisten lebih lagi mendapatkan hasil yang lebih. Kan pastinya latihan harus makin ditingkatkan kan. Kadang orang nggak bisa sih. Kadang dia lebih fokus ke kerja, keluarga gitu. Jadi kita nggak bisa salahin.
Karena namanya kita pas lagi zaman kuliah, zaman SMA itu masa-masanya 3-5 tahun ini nih biasanya. Jadi masih banyak peluang, masih belum ada tekanan. Tapi kalau udah 6-10 biasa udah bukan fokus di hidup ya, kalau bukan passion ya. Nah, kalau misalnya lu sudah masuk ke mode 6-10 tahun itu sudah bener-bener lu bisa stay di situ, lu akan berarti lu adalah orang yang passion di dunia fitness. Gua juga sendiri, gua udah fitness 8 tahun dan ya teman gua mulai tuh di SMA ya. Itu hampir satu sekolah gua, satu angkatan tuh hampir semua nge-gym. Ya, hampir semua cowok-cowoknya. Tapi sekarang yang tersisa bisa dihitung jari. Benar-benar. Sekolah gua satu angkatan 120, yang nge-gym paling cuma sekarang yang tersisa masih rutin paling cuma 5 orang. Gitu loh. Jadi paling lu bisa hitung dari 55 orang yang nge-gym, sisa 5 doang. Itulah, dari situlah lo akan lihat orang-orang yang passionate, dan orang-orang yang passionate ini itu kita akan bisa lihat hasil yang lebih jauh setelah 3-5 tahun ini. Seperti contohnya gua bisa lihat diri gua squat 225 kilo 5 plates loh. Belum wah, tapi paling kalau di SMA dulu gua nggak akan ngira gua bisa squat 225, deadlift 250, bench apalagi bisa 3 plate. Dulu menurut gua 100 kilo 40 kiri kanan aja tuh udah wow banget gitu loh. Tapi ternyata lo akan bisa lihat semua hasil kerja keras lo tuh biasa di tahun 6-10. Dan ini udah sangat sulit untuk push ke atas. Bench press gue mau naikin dari 145 ke 147,5 aja. Susah banget, lama banget. Programmingnya harus pinter, harus nahan ego gitu loh. Nah, terus kalau lu udah bisa ke 10 tahun ke atas, di sini biasanya badan lu sudah oke banget. Benar-benar udah oke. Seandainya lu enggak six pack, badan lu akan gede. Lu pakai baju apapun bagus karena lu berotot. Dan tenaga lu udah enggak main-main. Lu kalau di gym, squat, bench, leg press akan kelihatan lah. Enggak usah orang ngomong, dia akan udah tahu, oh ini orang senior nih. Tapi di tahun 10 ke atas. Dan setiap ini konsisten loh ya, bukan di tengah jalan ada yang berhenti. Kayak misalnya nih di tahun keempat kelima lu tahun keempatnya istirahat, tapi lu bilang lu udah 5 tahun nge-gym, ya nggak bisa begitu gitu loh. Jadi asumsikan semuanya ini rata. Lu nggak bolong, lu latihannya serius, lu akan mendapatkan hasil seperti yang gue bilang ini ya. Jadi semoga bisa menjelaskan teman-teman di tahun yang kedua ini, kira-kira kalian sudah bisa mendapatkan badan yang cukup bagus dibanding orang-orang biasa yang nge-gym. Di tahun 3-5 lu bisa mendapatkan badan yang udah seperti wow, keren gitu loh. Keren yang sudah di atas biasa. 6-10 lu udah akan terlihat seperti senior, dan 10 ke atas lu akan terlihat sudah seperti suhu-suhu. Oke, semoga di sini bisa menjelaskan teman-teman supaya jangan berhenti nge-gymnya. Untuk kalian yang passion, mungkin kalian masih di tahun ke awal-awal ini, banyak tantangan, banyak hal baru yang bisa kalian coba. Dari gua sarannya cuma kalian keep open minded, jangan menutup diri, belajar dari banyak orang tapi yang berpengalamannya bukan cuma soal berpengalaman ini doang, latihan doang, tapi juga pengetahuannya. Karena ingat bro, dunia itu luas, orang itu banyak, dan ingat dokter aja bisa debat. Jadi jangan menjadikan seseorang dewa di dunia fitness. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka punya badan gede, mereka bukan siapa-siapa. Orang badan gede aja masih kadang cari coach loh. Gitu. Jadi keep open minded, keep belajar terus, dan pasti akan bisa bagus badannya. Oke? See you guys on next video. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. I'll see you guys on next video. Bye bye. Mungkin ada yang mau screenshot? Jadiin motivasi. Bye bye.